Menjahit pakaian menyambung kehidupan. Hujan mengguyur deras kawasan Cipaira, Kota Bandung. Percik-percik airnya mulai membasahi sudut meja jahit bercorak kehijauan milik Yani Mariani, seorang perempuan berusia 41 tahun. Itulah meja jahit yang jadi gantungan hidup keluarga Yani sejak 13 tahun lalu. Yani melayani jasa menjahit permak, pasang resleting, pasang karet, pasang logo, serta mengecilkan dan membesarkan pakaian. Jemarinya cekatan memainkan mesin jahit dan menyulam benang untuk memperbaiki baju-baju, rok, serta celana pelanggan. Alhamdulillah, ada aja yang ngejahit mah, cuman gak rame kayak tahun-tahun sebelumnya, ucap Yani pada Senin 19 April 2021 sore hari. Ramadan merupakan bulan berkah bagi para tukang jahit pinggir jalan seperti Yani. Sejak dari pekan-pekan pertama, warga sudah antre menjahit baju lebaran. Namun tahun ini suasananya berbeda. Buka dari pagi, Yani hari itu baru kedatangan 4 pelanggan. Tapi tidak ada pilihan selain bertahan. Yani saat ini adalah tulang punggung keluarga. Suaminya yang seorang kuli bangunan sudah menganggur selama beberapa bulan. Pandemi COVID-19 membuat panggilan pekerjaan tak kunjung datang. Yani bersyukur Ramadan tahun ini dia bisa menjahit lagi. Di sepanjang Ramadan tahun 2020 lalu, dia sama sekali tidak bisa menjahit akibat kebijakan pembatasan aktivitas warga. Yani dan suami bertahan hidup dengan mengandalkan paket bantuan sosial dari pemerintah. Selebihnya kami ngajual barang untuk bertahan, jual cincin, pokoknya kalau ada yang bisa dijual ya dijual, katanya. Usai mengurus rumah setiap hari sekitar pukul 9:30 pagi, Yani akan mengayuh sepeda dari rumahnya di Gang Babakan Garut Cibangkong menuju kawasan Jalan Cipaira tidak jauh dari Pasar Kosambi. Jaraknya sekitar 1 km. Sebagai perempuan, Yani tidak masalah harus bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Dia merasa tenang, bisa memiliki penghasilan sendiri sehingga tidak bergantung pada suami. Selain itu, dengan punya penghasilan sendiri, Yani juga bisa terhindar dari jerat rentenir. Sesekali, ia juga bisa menyisihkan uang untuk kedua orang tuanya. Penghasilan sebagai tukang jahit pinggir jalan tidak menentu. Jika ramai pelanggan, Yani bisa membawa pulang uang antara 50.000 hingga 100.000 rupiah per hari. Tapi, tahun pagebluk ini membuat pendapatan Yani anjlok hingga separuhnya. Bahkan kadang Yani pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Biasanya setelah lebaran ada satu lagi musim panen yang ditunggu dengan penuh harap oleh para penjahit, yaitu tahun ajaran baru. Para orang tua biasanya berbondong-bondong menjahitkan seragam sekolah anak mereka. Tapi di tengah pandemi yang memaksa murid-murid belajar dari rumah, harapan itu berubah menjadi kecemasan. Yani Mariani lahir di Garut dipaksa mandiri sejak dini. Kedua orang tuanya berpisah ketika ia berumur 2 tahun. Yani dibesarkan oleh sang nenek. Begitu lulus sekolah menengah pertama, dia berangkat ke Bandung dan bekerja serabutan. Yani pernah bekerja pada bagian pengemasan di sebuah pabrik pakaian anak-anak sejak tahun 1995. 5 tahun kemudian dia mengundurkan diri untuk menikah. Pekerjaan di pabrik buat Yani begitu berat dan membuatnya sering sakit-sakitan. Hingga usia pernikahan yang ke-21 tahun, Yani belum juga dikaruniai momongan. Hal ini sesekali mengganggu pikirannya. Padahal dia dan suaminya sudah beberapa kali memeriksakan diri ke dokter, tapi belum terlihat hasilnya. Belum lagi masih kuatnya stigma di tengah masyarakat terhadap perempuan berumur yang belum punya keturunan. Yani harus menghadapi tidak sedikit pertanyaan dari kenalan dan tetangga. Ikhlas saja, mikirnya mah ini udah takdir Allah, semuanya udah ada yang ngatur, tutur Yani. Sedih mah sedih, pengennya punya anak nu kasep nu gelis, tapi belum ada rezekinya.
Yani sudah bisa menjahit sejak kecil. Ibunya yang bekerja sebagai tukang jahit bendera dan jas hujan adalah orang yang mengajarkan keterampilan menjahit pada diri Yani. Keterampilan yang sejak 2008 lalu akhirnya berjasa menyambung kehidupan keluarga kecilnya.